Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Aurora Sondang Gultom. Pada hari ini saya berada di rumah bekas kediaman Insinyur Soekarno di Bengkulu. Nah, kali ini kita akan mengulik sejarah yang terjadi di rumah bekas kediaman Insinyur Soekarno di Bengkulu ini. Ternyata Bengkulu pernah menjadi salah satu tempat pengasingan Insinyur Soekarno atau yang sering kita dengar Bung Karno oleh penjajah Belanda pada masa era prakemerdekaan pada tahun 1938 sampai 1942. Insinyur Soekarno atau Bung Karno diasingkan ke Bengkulu di pesisir barat Pulau Sumatera pada tanggal 14 Februari 1938. Sebelum itu ternyata Bung Karno mengalami tindakan yang serupa yang diasingkan di Ende Flores, Nusa Tenggara Timur pada tahun 1934 sampai 1938. Nah pemirsa, kali ini saya sudah berada di depan rumah bekas kediaman Insinyur Soekarno. Ternyata pemilik dari rumah bekas kediaman Insinyur Soekarno ini adalah pedagang keturunan Tionghoa yang bernama Leon Bueseng, yang dimana luas bangunan ini sekitar 162 meter persegi dengan ukuran 9 kali 18 meter. Nah pemirsa, hari ini saya sudah berada di depan ruang kerja Bung Karno. Mari kita lihat ke dalam apa saja yang ada di dalam ini. Nah, di sini ada surat biaya perjalanan, surat asisten residen Flores kepada residen Timor. Di sini ada surat kenaikan tunjangan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dan di sini ada lemari surat kearsipan kerjanya Bapak Insinyur Soekarno. Nah, pemirsa, kali ini saya berada tepat di depan ruang tidur tamu. Nah, di dalam ini terdapat kostum Monte Carlo, yang dimana Monte Carlo itu melakonkan tokoh dalam sebuah cerita di panggung. Dan juga ada buku bacaan. Buku bacaan ini merupakan salah satu buku asli dari sekitar 3.000-an buku yang dikoleksi oleh Bung Karno. Nah pemirsa, kali ini saya ada di depan ruang tidur Soekarno dan Ibu Inggit Garnasih. Oke, di dalam ini terdapat tempat tidur Bung Karno dengan istri, dan terdapat cermin dan terdapat surat rahasia Residen Bengkulu kepada Gubernur Sumatera, terdapat surat nikah Bung Karno dengan Ibu Inggit Garnasih. Nah pemirsa, di bagian ruang tamu ini terdapat sepeda, yang dimana sepeda ini digunakan Bung Karno untuk berkeliling kota Bengkulu. Sekarang saya sedang bersama salah satu staf rumah bekas kediaman Bung Karno. Dengan Bapak? Nama saya Muhammad Yamanuddin, saya selaku tenaga pengamanan atau tour guide rumah pengasing Bung Karno dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Kota Bengkulu. Oke Bapak, untuk tarif masuk per orang itu berapa ya Bapak? Jadi kalau untuk tarif berkunjung ke rumah pengasing Bung Karno, untuk dewasa itu Rp5.000, untuk anak-anak itu Rp3.000 per orang. Oke Bapak, untuk rata-rata jumlah pengunjung setiap harinya berapa Bapak? Kalau untuk rata-rata pengunjung kita ambil ini aja dipukul ratanya, jadi untuk per hari itu sekitar 30 orang atau 40 orangan lah. Nah beda di hari weekend lah jadinya. Kalau di hari weekend itu bisa mencapai 50 orang atau 100 orang per hari. Oke Bapak, dan untuk jam operasionalnya dari hari apa saja Bapak? Kalau untuk jam operasionalnya kita dibuka setiap hari, yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore untuk berkunjung ke rumah pengasingan Bung Karno. Oke Bapak, untuk lokasi tepatnya ini berada di mana ya Bapak? Kalau untuk lokasi rumah pengasingan Bung Karno, kalau daerahnya ini bertempat di daerah Anggut Atas, Kota Bengkulu, yaitu termasuk di Kelurahan Ratu Samban. Oke, terima kasih Bapak atas respon yang Bapak berikan. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk adik-adik mahasiswa sekalian yang telah berkunjung ke rumah pengasingan Bung Karno,
yang pengen mengetahui sejarah pengasingan di rumah pengasingan Bung Karno ini atau sejarah Bengkulu ini. Saya berharap untuk adik-adik, pesan saya, jadi kalianlah untuk mengembangkan sejarah Kota Bengkulu. Jadi Kota Bengkulu ini termasuk kota wisatawan sejarah. Jadi siapa lagi mengembangkan kota sejarah kalau enggak adik-adik sekalian. Jangan maaf ngomong, kita yang mengetahui sejarah itu termasuk orang-orang dari luar, bukan dari putra-putri Bengkulu. Jadi sangat disayangkan tuh adik-adik, itu untuk pesan saya. Jadi ada pepatah Bung Karno juga, jas merah, jangan sekali-sekali lupakan sejarah, itu untuk pesan saya. Baiklah pemirsa, sampai di sini informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Aurora Sondanggultom dengan NPM C1A 024072 dengan Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu. Pamit undur diri.